Hey, one, two. Hello? Selamat malam. Selamat malam. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadiratmu, hai Kak Gap, Shalom. Ku tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Hai Kak Heni, selamanya. Hai Kak Lina, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Malam Kak Mami Yola, sebab Tuhan baik. Hai Kak Vera, waktu itu suami aku namanya sakit DBD. Oh, puji Tuhan, udah sembuh dia ya. Tuhan baik. Hai Kak Vera, waktu itu suami aku namanya sakit DBD. Oh, puji Tuhan, udah sembuh dia ya. Oh, sebab Tuhan baik. Amin. Tuhan berkati Kak Lina ya. Semoga dengar suaraku bisa tenang malam ini, sehingga yang payah tidur bisa tidur lagi nyenyak, iya kan? Nah, itu tujuannya ya kan? Malam Kak Nelti dari Pontianak ya, Kak Dorlina selain ya agak lambat mandi beres-beres.
malam Kak Delima. Dari Bekasi Kak Rosdiana Mangunsong, selamat malam. Dari Bangka Kak Embun Pagi. Oras Namboro atau Ito Sibuya ya. Puji Tuhan, salam kenal. Hai Kak Lastri, selamat malam. Kak Yanti Angel 10 dari Depok. Kak Nur, malam Kak Nur. Kak Christine, selamat malam. Selamat malam Kak Hot Maida dari Bekasi. Puji Tuhan. Dok, resep yang dokter waktu itu kehapus, gastritis. Resepnya kalau lagi kambuh aja Kak. Kalau nggak kambuh nggak usah diminum. Lansoprazol dan sukralfat. Puji Tuhan Kak Vera ya. Tuhan berkati ya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati Kak Embun Pagi. Salam sejawat juga Kak Bella. Tuhan berkati ya. Di mana nih Kak Bella nih? Dokter Bella. Kak Lena, shalom. Boleh. Request apa Kak Po? Mantap Kak Lina ya. Jadi bentar-bentar aja udah ya serangannya ya. Kayaknya dokter di atas. Iya betul. Di Bengkulu ya. Tuhan berkati pelayanannya ya Dokter Bella di Bengkulu. Di touch me ya. Dia Jama ya. Itu dari tertindih oleh beban berat ya. Oke. Mari kita bersyukur dulu lah ya. Kita berdoa dulu. Terima kasih yang sudah gabung. Mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh masih merasakan nafas kehidupan sejak daripada pagi hari tadi Tuhan. Dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkahkan kaki kami, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik sekalipun. Itu sebabnya kami masih ada hingga saat ini, sebab Engkau yang senantiasa menyertai setiap langkah kami. Engkau yang melindungi kami daripada yang jahat. Engkau yang membela kami. Engkau yang menjadi tembok pertahanan kami. Kubu pertahanan kami adalah Allah kami yang hidup. Kami bersyukur dan tidak lepas-lepasnya hati kami akan bersyukur kepadamu Tuhan. Biar setiap tarikan nafas kami itu menjadi
ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau malam ini Tuhan, izinkan kami untuk boleh membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau menjamah setiap hati kami dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat-Mu terjadi malam ini. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan sanggup memberikan kesembuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persembahkan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Haleluya. Amin. Mana tahu kita malam ini ada yang merasa beban yang berat. Ini lagunya buat kita. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus. Dia ubah seluruh hidupku. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari malam ini juga, sekalipun ada beban berat yang menindih kita, ada persoalan besar di hadapan kita, saya mengajak kita semua, mari tarik nafas kita. Kalau kita masih bisa menarik nafas, itu artinya Tuhan masih memberikan nafas kehidupan buat kita. Mari kita ucapkan syukur dengan berkata, terima kasih Tuhan, sebab saya masih hidup sampai dengan malam ini. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus. Dia ubah seluruh hidupku. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus
jamah ku jadi baru. Ucapkan syukur malam ini. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi sembuh. Waktu kita ucapkan syukur, maka Dia akan menjamah setiap hati kita. Katakan, Tuhan terima kasih saya masih hidup. Katakan, Tuhan terima kasih Engkau ajaib, sehingga kami masih hidup sampai malam ini. Penuhi hati kita dengan ucapan syukur. Maka Tuhan Yesus, Dia akan menjamah hati kita. Dia akan beri kekuatan yang baru. Oh, Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi sembuh. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi sembuh. He touched me, oh He touched me, and oh the joy that floods my soul. Something happened and now I know Jesus touched me and make me whole. Something happened and now I know Jesus touched me and makes me whole. Oke, ada yang emergensi tuh, kita baca yang emergensi ya kan. Kalau udah sekretaris awak membilang emergensi lah itu ya kan. Oke. Jantung debar-debar terasa panas, dikasih apa ya kan? Kalau segini jantung debar-debar kasih apa? Kak Sam sinar. Tarik napas tuh. Siapa nih yang sakit sekarang Kak Sam? Yang lagi jantung debar-debar panas malam ini. Iya kan? Tarik nafas dulu. Itu karena udah, gimana aku bilang ya, satu hari ini kan mumet kali kan, banyak kali kerja kan.
Bilang terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Tarik napas. Tarik napas, bilang terima kasih Tuhan. Puji Tuhan udah alumni, Kak Mili. Haleluya. Kak Mestina, Tuhan berkati. Kak Jenita, Shalom. Bukan aku, bukan aku. Suruh dia ikut live ini Kak. Kan ditanya, dikasih apa? Kasih romantis. Pakai apa? Pakai live bersama dengan Dr. Joseph. No. Artinya, kalau misalnya kita takut dengan suatu serangan jantung, maka yang pertama sekali harus dilakukan adalah tarik nafas. Lalu kemudian ucapkan dulu syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau memang itu adalah suatu serangan jantung, lalu kita tambah panik, maka penyempitan dari pembuluh darah koroner itu akan semakin parah. Kita tenang aja. Selama Tuhan yang mau kita hidup, apapun yang terjadi dalam hidup ini, Dia pasti akan memberikan keselamatan buat kita. Tapi kalau kita menjadi panik, kita nggak bisa ditolong. Kampusku di USU, Bang Alex ya. Saat terindah di hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Itunya. Kok jadi itu ya? Saat terindah dalam hadirat-Mu. Benar Kak Mami Keke. Rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat terindah di hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembahku. Ku jadi lari lagi laguku gara-gara ku baca komen-komen kita ini. Yang lagi sakit hari ini tenang. Yang sedang sakit, Nathanael yang lagi demam, tenang. Ya, tenang. Dengan tinggal diam dan tenang terletak kekuatannya ya. Buat yang lagi sakit aku doakan semua. Buat yang lagi sakit di dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan dijamah, engkau akan dipegang oleh Tuhan Yesus.
Buka hatimu dan ucapkan terima kasih Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu. Yang lagi sakit ucapkan terima kasih sebab masih hidup. Rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah satu di hatiku, Kaulah dambaan hidupku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Oh, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Oke, lihat ya. Kenapa kita perlu untuk senantiasa berada di dalam suasana hati yang mengucap syukur. Ya, suasana hati yang mengucap syukur. Mari ketikkan di situ Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4. Ya, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Oke, aku terangkan dulu handphonenya. Oke. Agak kabur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, supaya apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka kalau kita sedang sakit saat ini, aku paham kita pengen sembuh. Kalau kita sedang berada di dalam masalah, semua pun pasti mau lepas dari masalah. Kalau kita mau memperoleh kemenangan ketika kita menghadapi persoalan yang berat, kita semua mau itu. Tapi persoalannya adalah, kenapa Tuhan gak jawab doa sampai sekarang? Kenapa Tuhan gak lepas-lepaskan kita? Apa dia gak sanggup? Apa dia gak mau? Saya mau katakan, sangat mau. Tetapi ayat ini mengajarkan kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir. Jangan takut. Khawatir itu sama dengan takut. Ya, khawatir itu sama dengan kita gentar gitu ya. Jadi doa yang dinaikkan dengan kegentaran itu nggak ada kuasanya. Doa yang dinaikkan dengan rasa takut nggak ada kuasanya. Doa yang dinaikkan dengan rasa khawatir itu nggak ada apa-apanya. Iblis ketawa-ketawa dengar doa kita itu, ya, sebab dia tahu nggak akan dijawab Tuhan. Tahu rasa itu. Tapi kalau kita mau doa kita dijawab Tuhan, boleh sampaikan semua segala permohonan dan keinginanmu di dalam doa. Ya, dikatakan apa? Dengan
ucapan syukur. Nah, yang lagi sakit asam lambung, saya ajak tarik nafas, lalu ucapkan terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Tak usah aku takut. Oke, siap. Jadi di dalam kepasrahan itu ada kekuatan dari Tuhan. Ada mujizat dari Tuhan yang akan dinyatakan di dalam hidup kita. Ya, itu yang harus kita benar-benar pahami. Maka kalau terjadi rasa sakit, tarik nafas dulu. Tarik nafas lalu bilang, Tuhan, terima kasih saya masih hidup. Tuhan, terima kasih saya masih hidup. Sebab kalau kita takut, maka iblis yang menang dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak takut, kita tidak khawatir. Dengan lain kata, kita memenuhi hati kita dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalaupun itu misalnya adalah satu nyeri dada sebelah kiri, ya udah sekalian siap-siap aja ke UGD. Ya kan, biar di EKG yang belum pernah di EKG, ya kan. Lalu sampai di sana nanti udah tenang. Lalu di EKG, oh normal, nggak ada apa-apa. Ya kan? Artinya apa? Tuhan jawab doa. Yuk bilang terima kasih sama Tuhan sekarang. Hahaha, kayak aku ya Kak Marta ya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Jangan takut, sebab waktu kita takut itu otak kita stres. Nah, waktu otak kita stres, asam lambung pasti tambah naik, melambung tinggi, jantung akan semakin berdetak dengan cepat. Lalu ketika jantung berdetak dengan cepat, dia akan bekerja berlebihan sehingga dia membutuhkan sangat banyak oksigen. Persoalannya adalah ketika kita takut, maka aliran darah ke jantung kita makin vasokonstriksi atau terjepit. Maka ketika jantung membutuhkan banyak darah, pembuluh darah malah menyempit. Yang terjadi apa? Pup, serangan jantung. Itu sebabnya kalau kita rasa nyeri dada malam ini, berserah sama Tuhan, katakan, Tuhan terima kasih, saya masih hidup. Sampai kapan? Sampai rasa ketakutan itu hilang. Kenapa dia bisa hilang? Karena waktu kita berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur, maka Tuhan Yesus akan menjamah kita. Kalau 38 derajat, tenang aja Nathanael, kan masih hidup, kamu ucap syukur dulu. Yang 38 derajat, ucap syukur, Bang Nathanael bilang, terima kasih Tuhan saya masih hidup. Sampai Bang Nathanael saat ini juga kehilangan rasa takut. Hilang rasa takutnya. Tak usah ku takut,
Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Ayo Nathanael. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Yang suaminya suka selingkuh, suka nonton porno, apa yang harus dilakukan? Bu, saya bukan bilang disyukuri suami yang tukang selingkuh, bukan itu yang disyukuri. Mari kita bersyukur karena Tuhan yang memberikan kita hidup. Tarik napas dulu, Bu. Lalu katakan, terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Untuk apa? Waktu kita memiliki hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur, Bu. Ini Bu, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir dengan suami yang kayak gitu modelnya, nggak usah masalah. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Kan kita mau suaminya bertobat kan, dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi yang harus kita lakukan adalah berdoa, lalu berikan permohonan kita kepada Tuhan dengan apa? Ucapan syukur. Ya. Kalau ibu sedang emosi, saya paham ibu sedang emosi. Ibu sedang marah, makanya nanya. Jadi saya bersuka cita. Sementara obatnya adalah hati yang gembira, adalah obat yang manjur. Saya percaya kalau ibu berubah menjadi istri yang gembira, itu suami pasti nanti jadi pangling. Dia akan bingung, ada apa dengan istriku? Lalu dia kemudian akan menjadi tertarik kembali. Ya. Hamil muda, suami suka chat sama perempuan lain. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ibu lakukan dulu yang kukatakan. Bersyukur dulu masih hidup. Bukan suaminya yang jahat itu disyukurin. Bukan. Ibu bersyukur dulu masih hidup. Kenapa? Supaya ketika ibu bersyukur masih hidup, maka yang pertama Tuhan menjawab semua doa dan permohonanmu. Tapi kalau ibu mengeluh dan mengeluh dan mengeluh, saya mau tanya, kapan kita bersyukurnya? Kalau yang bisa kita lakukan hanya mengeluh. Lalu untuk disuruh bersyukur, gak bisa, gak bisa, gak bisa. Tapi masalahku berat, persoalanku berat. Aku gak tahu kenapa kayak gini hidupku. Doa kita gak dijawab Tuhan. Dia itu Allah yang menciptakan langit dan bumi, Bu. Kalau langit dan bumi ini aja dia bisa ciptakan, apa sulitnya sih untuk membuat suami itu bertobat? Gak sulit-sulit banget. Tapi Tuhan katakan apa? Syukur dulu. Kamu bersyukur gak dengan hidupmu dulu? Persoalan itu ada. Gak apa-apa. Roma 8 ayat 28 berkata, sebab apa tuh? Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Gak apa-apa suami kita kayak gitu. Tuhan punya rencana. Pertolonganmu begitu ajaib,
Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin, amin. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau ya jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. It's okay, it's okay. Kini mataku tertuju di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolongan Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari ucapkan syukur kalau kita masih hidup karena kita tetap ditolong Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Yang lagi punya masalah, udah cukup lihat masalahnya. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Udah cukup lihat masalahnya. Sekarang matanya tertuju pada Tuhan. Kini mataku tertuju padamu.
Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pertolongan-Mu, buat kuasa-Mu. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang berkuasa atas segalanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kakak abang semuanya, kenapa kita perlu bersyukur? Sebab hanya dengan bersyukur maka kita dapat merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan itu maha hadir. Dia ada di segala tempat. Tapi kita nggak bisa rasakan Dia dengan begitu saja. Kita nggak akan bisa merasakan kehadiran Tuhan itu kalau kita terfokus kepada masalah dan persoalan. Masalah dan persoalan kan udah di situ, udah. Sekarang waktunya kita melihat kepada Tuhan Yesus. Semangat ya Nathan ya. Jangan cari penyakitmu Nathan. Susah tidur itu karena berkecamuk di pikiran. Kakak fokus kepada penyakit. Amin. Kak Juli, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup mengubahkan suami kakak. Gimana caranya nangis? Buat apa nangis? Gimana cara supaya nggak banyak pikiran? Bersyukur aja. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih ada sampai hari ini, terima kasih. Itu karena Kau yang mencukupkan segalanya dalam hidup kami. Oh, terima kasih Yesus. Kalau bukan karena anugerah-Mu, kalau bukan karena kuasa-Mu Tuhan, kami tak mungkin ada sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Oh, terima kasih. Terima kasih. Maka saat ini berdoalah dengan ucapan syukur, katakan terima kasih. Berdoalah dengan
rasa syukur. Oh, haleluya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin Kak Ribuna. Terus sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu. Persembahkan kepada Tuhan setiap ucapan syukur, katakan terima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Yang Muslim bilangnya Alhamdulillah, Bu 174. Terima kasih sama Allah ya. Amin. Oke, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Astaga, puji Tuhan Kak Marta. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri
di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Oh, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kak Gabriela datang sama Tuhan Yesus, caranya gampang. Bilang terima kasih Tuhan Yesus, saya masih hidup. Dia yang berkata, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ibu Mestina, Tuhan berkati. Ibu Kuan Ling, shalom, selamat malam. Kak Dorlina Selayan, Tuhan berkati. Kak Gita Siombing, Tuhan berkati. Amin, Bu Julia. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu. Tengoklah teksnya ya, lupa aku. Aku itulah kelemahanku itu. Payah kali ngapal teks. Oke. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Berserah sama Tuhan, Kak Gabriel. Keputusan Tuhan itu keputusan Tuhan. Kita mau buat apapun kalau udah keputusan Tuhan. Kalau kita memilih untuk bertentangan dengan keputusan Tuhan, kita yang jadi sakit, Kak Gab. Berserah aja dalam tangan Tuhan ya. Dan katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan
ku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami memandang hanya kepadamu ya Tuhan. Sebab kami punya pilihan. Kita punya pilihan. Kita mau lihat masalah kita, boleh. Boleh. Tapi saya mau tanya, apa gunanya kita liatin masalah kita terus? Sekarang kita mau lihat nama Tuhan Yesus. Dari Jakarta Kak Sumi yang mau nanya, diusahakan dijawab. Tapi kalau kita lihat sama Tuhan Yesus, maka yang kita lihat adalah Tuhan yang berkuasa. Minimal kita lihat kuasanya. Dan dia sudah menunjukkan kuasanya. Lalu kita bisa pilih mau percaya atau tidak sama kuasa Tuhan. Lalu bandingkan berapa besar kuasa Tuhan, lalu berapa besar masalah persoalan kita. Sambil nonton bola juga boleh. Kak Esther, Tuhan berkati. Berapa besar masalahnya? Berapa besar sayangnya Tuhan Yesus sama kita? Amin. Bang Adi Marquez, percaya sama Allah. Yes. Lalu kita memilih yang mana? Kalau kita memilih kepada besar kuasanya Tuhan Yesus, apa yang kita rasakan adalah kekuatan. Tapi kalau kita memilih untuk melihat masalah dan persoalan yang kita rasakan, kita lemah. Yang kita rasakan, kita takut. Bahkan kita marah, kecewa karena kita melihat kepada masalah. Ya, Kak Niken, dalam nama Tuhan Yesus bilang, terima kasih Tuhan saya masih hidup. Lihat kepada Tuhan Yesus yang kuasanya tidak terbatas. Yes, ada saatnya lemah, itu karena kita masih daging. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan Yesus dengan cara apa? Dengan bersyukur, katakan Tuhan terima kasih saya masih hidup. Filipi 4 ayat 7 dikatakan apa di sana? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka hanya dengan ucapan syukur saya masih hidup, kita akan merasakan damai sejahtera, kekuatan. Yang capek, hilang capeknya. Ya nggak apa-apa, beda kepercayaan nggak apa-apa. Masing-masing kita percaya dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi kan. Artinya kuasanya itu luar biasa dahsyat. Lalu kalau kita memilih kepada kuasa yang dahsyat, aku bisa merasakan. Kenapa Anda tidak bisa? Kenapa kita tidak bisa? Hanya dengan bersyukur masih hidup. Amin Bu Eskar.
Yang capek malam ini akan dikuatkan. Amin, amin. Kak Margaret, Kak Heriani. Boleh. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yang bertanya-tanya, ini jawabannya. Banyak perkara yang kusimpan dalam hati, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, mengapakah satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Jadi perkara-perkara yang kita tidak mengerti, biarkan, nggak usah paksa.
Satu perkara aja yang disimpan ya. Makasih tadi aku salah teksnya itu ya. Kak Ulan ya, thank you Kak Ulan. Ya, jadi persoalan yang kita nggak mengerti biarin aja. Satu yang disimpan bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Oke, ini udah jam setengah 10 lewat 10. Kita udah 1 jam lebih ya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan malam ini. Dan pasti bisa tidur tenang, lelap malam ini. Yang gak bisa tidur, tarik napas lagi, katakan terima kasih Tuhan. Kalau perutnya kembung ya, gak bisa kentut ya, coba nungging. Kasih posisi nungging Bu. Jangan panik, tenang aja. Ibu tarik napas. Amin. Ingat ya, pesan kita malam ini dari Tuhan buat kita adalah Filipi 4 ayat 6-7. Apapun persoalan kita, apapun permohonan kita, sampaikan semua di dalam doa, tetapi dengan ucapan syukur. Jadi segala sesuatunya itu didahului dengan rasa syukur. Rasa syukur itu tentunya adalah rasa lega, rasa kuat, di situ ada rasa gembira bahkan ya. Tetapi kalau kita tidak dengan ucapan syukur, maka kita berdoa dengan khawatir, galau, gelisah, marah, kecewa. Ini doa-doa yang tidak mungkin dijawab Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak akan bisa menjawab doa kita ketika kita berada di dalam kekhawatiran dan ketakutan, apalagi khawatir berlebih, ya kan? Jadi kalau kita mau Tuhan campur tangan dalam hidup kita, dia katakan apa? Segala ucapan syukur kita itu akan membuat Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Itu akan memelihara setiap hati dan pikiran kita, ya. Tuhan berkati Kak Mega, Kak Mama Liora. Jangan takut, banyak gerak, cuaca panas, ya. Coba WA aku, mana tahu ada tiroidnya ya. WA aku, kalau yang rasa kepanasan, berkeringat kepanasan, boleh WA saya. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Halo Bu Sofiati. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, ya bentar ya Kak cewek Sunda, nanti aku balas dah. Puji Tuhan malam ini ikut ya. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Rasa syukur itu akan mengalahkan ketakutan. Amin Kak Gen. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oke, biar kita tutup malam ini ya. Ku bersyukur Bapa. Kak Vivi, puji Tuhan. Amin. Bersama Tuhan kita kuat. Amin. Tuhan berkati Kak Elfrida Sihan ya. Semuanya untuk kemudian bagi nama Tuhan. Lama kali menunggu jawaban Tuhan? Nggak lama loh. Ucapan syukurnya yang nggak ada. Oke, pertanyaan lama kali. Ini masih terkait dengan ayat ini ya, biar sekalian. Aku bacakan lagi. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir. Kalau kita berkata lama kali Tuhan menjawab, berarti kita sedang apa? Khawatir. Kita nggak tenang. Kita nggak damai.
Kapan Tuhan jawab? Nggak akan Tuhan jawab. Kalau kita bertanya lama kali Tuhan jawab ya. Tapi kalau kita berdoa dengan apa dikatakan di sini? Dengan ucapan syukur. Orang yang mengucap syukur, hatinya itu tenang. Hatinya itu lega. Hatinya itu tidak dikejar-kejar. Hatinya itu tidak takut. Hatinya itu tidak khawatir. Kenapa? Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Itulah doa yang dijawab Tuhan. Amin. Dan Tuhan kalau dia berjanji, dia pasti tepati janjinya, ya. Kak Ria Sirait, dalam nama Tuhan Yesus, ucapkan dulu syukur saat ini juga. Katakan, Tuhan terima kasih saya masih hidup. Tarik nafas. Katakan, Tuhan terima kasih saya masih hidup, sampai kita tenang. Ya. Anak yang main HP dalam nama Tuhan Yesus, main HP nggak dosa. Ya, jadi yang perlu tenang mamanya. Mama tenang aja. Ya, lihat semua YouTubeku, lihat semua VT-VT-ku, nanti aku juga usahakan buat VT lah. Menjawab bagaimana supaya anak-anak tidak kecanduan main HP. Intinya adalah papa mama sabar menjalani hari-hari detik demi detik bersama anak. Anak itu bisa aja nggak tahu apa yang dia buat, lalu dia buat sesuatu yang kita rasa salah, tapi sebenarnya dia nggak tahu mana yang benar. Maka anak perlu melihat, dicontohkan mana yang benar. Jangan-jangan papa mamanya juga senang main HP. Gak, caranya supaya tenang dan sukacita adalah tarik napas Kak Taci dan ucapkan syukur. Doakan anakku tak jadi cerai, kasihan anaknya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, yang mau bercerai, semuanya Tuhan jamah hatinya, sehingga malam ini bisa merasakan kasih Tuhan di dalam hatinya. Ibu penuhi hatimu dengan ucapan syukur, supaya Tuhan menjawab doamu. Penuhi hatimu dengan ucapan syukur, supaya Tuhan menjawab doamu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh boleh Kak Dinas Tanggang, boleh. Nanti WA ya, boleh. Biar kita lihat jadwal ya. Yang mau mengundang saya menjadi pembicara, silakan diundang. Dan tenang aja, free of charge. Aku nggak minta bayaran ya. Saya nggak minta bayaran. Kalau ada yang mau meminta saya untuk sharing firman Tuhan, saya tidak minta bayar. Sebab saya berikan hidup saya buat Tuhan. Kalau ditanya dari mana duitku, dari Tuhan, ya kan? Tuhan berkati Kak Dina. Acaranya setiap malam, harapannya tiap malam memang Kak Gen. Tapi kadang dari rumah sakit udah terlalu banyak pasien kan. Jadi kadang sampai rumah juga udah jam 8 lewat ya. Jadi konsul pakai BPJS bisa. Memang saya bayar BPJS kok. Yang nggak punya BPJS juga bayarnya seikhlasnya. Ya, yang janda-janda gratis, janda yang kurang banyak duitnya lah ya. Tapi kalau janda kaya bayar seikhlasnya. Serah udah 4 minggu kata Gerd ya, Kak Teti, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah hatimu ya. Ucapkan syukur malam ini. Katakan terima kasih Tuhan. Pembicara di ibadah ibu-ibu Loki ke Jakarta. Oke, aku bulan 7 ke Jakarta. Ya, buat kawan-kawan di Jakarta. Bulan 7 aku ke Jakarta. Mungkin minggu pertama. Jadi kalau mau dibuat di situ digilir ya udah. Nanti aku tahu tanggal berapa ke Jakarta. Jadi minimal gak usah mikirin ongkosku ya kan. Karena kan sekalian liburan sama anak-anak ya. Hai Kak Remiati Bakati Rara ya dari Kalimantan. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Ya liburan bulan 7 ya, awal minggu pertama Kak Nur. Ibu-ibu Ekumene, iya boleh. Siapa aja boleh. Jakarta di mana ya belum tahu. Pokoknya nanti ke Jakarta. Langsung ke Bali. Naik pesawat lah, berserah kepada Tuhan. Kak Nur berserah kepada Tuhan ya. Jakarta mana? Belum tahu. Nanti belum tahu menginapnya di mana juga belum tahu. Ya, Tuhan berkati Kak Remiati, sembuh dengan asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus ya. Berserah, bawa Alphard. Ibadah di Medan.
Hai Ito Sibarani di GBI Jalan Singapura ya. Hai Pak Nova ya, Kak Nova ya dari Singapura ya. Ya kalau untuk pelayanan aku nggak takut ya. Aku serahkan aja sama Tuhan ya. Oke, yuk mari kita berdoa lah. Nanti kita lanjut lagi ya. Ngobrol-ngobrolnya ya. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk malam ini Tuhan. Sekali lagi kami tidak henti-hentinya menyatakan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab kalau kami masih hidup sampai dengan malam ini, semua hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Semua hanya karena kuasa-Mu Tuhan. Semua karena keajaiban demi keajaiban yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan setiap kami. Dan kenapa Engkau memberikan keajaiban-Mu bagi setiap kami Tuhan? Karena Kau telah mengampuni kami. Engkau telah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Melalui apa? Yaitu melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Malam ini Tuhan, kami hanya mau mengucapkan syukur kepadamu. Sebab Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang begitu bersabar dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesabaran-Mu Tuhan. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami. Seringkali kami mengandalkan pikiran kami sendiri. Tapi Tuhan, biarlah hari demi hari kami semakin mengerti, semakin mengenal siapa Engkau Tuhan dalam hidup kami. Biar hidup kami semakin lama boleh semakin merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Bagaimana kami dapat merasakan kehadiran-Mu Tuhan kalau bukan dengan ucapan syukur kami, yaitu kami berterima kasih atas nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Malam ini kami akan beristirahat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya damai sejahtera Allah itu yang memerintah, memelihara hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, kami katakan bersama. Amin. Oke, baik, shalom. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa yang belum ikut YouTube-nya, ikuti YouTube saya karena saya akan upload semuanya di sana. Dan bantu dibagikan supaya semakin banyak yang diberkati ya. Bye, Tuhan Yesus memberkati.